Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa dan penyembahan ini, saya menyampaikan kepada kita semua, selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan menyiapkan diri, terutama hati kita, untuk kita datang kepada Tuhan. Dan sekarang kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih. Sore hari ini kembali kami himpunkan kami, setelah sepanjang hari Tuhan menolong kami, menyertai bahkan memberkati kami. Dan sore hari ini kami kembali untuk datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kemampuan surgawi, kelemahan tubuh kami biar Tuhan jamah, ampuni segala dosa kesalahan kami, supaya kami layak untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu, dan kami sangat mengundang hadirat-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami, untuk menolong ibadah kami, menyertai ibadah kami, bahkan memberkati ibadah kami. Para pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini, biar Tuhan juga memberkati. Alat-alat yang digunakan Tuhan, Engkau juga jamah, Engkau kuasai dengan kuasa-Mu Tuhan. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu dalam acara ibadah ini, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut acara ibadah ini dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menyiapkan diri, menyiapkan hati kita untuk kita memuji serta membesarkan nama Tuhan. Dan kita akan melakukan pujian dari buku NR, saudaraku. Buku NR nomor 220, di bawah kepak sayapmu. NR 220. Aku ingin selalu berada di Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi,
Raja Wali. Puji Tuhan, biarlah lewat kepak sayapnya ini kita betul-betul akan mengalami suatu pengangkatan Tuhan. Firman dan Roh Kudus ini akan membawa kita untuk kita sampai kepada rumah Bapa yang kekal. Itu sebabnya biarlah kita di hari-hari ini lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita, untuk kita mau menekuni, untuk kita mau setia, dan kita memohon Roh Kudus untuk supaya apa? Untuk supaya menolong kita, memimpin kita, mengurapi kita, sehingga kita bisa mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan menyiapkan diri, menyiapkan hati kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan, dan kita akan melakukan pujian dari NR 216 Roh Kudus. NR 216. Haleluya. Roh Kudus, oh hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Benar Tuhan, kami sangat membutuhkan pribadi-Mu, sangat membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kami, khususnya di saat kami mendengarkan firman-Mu. Dan itu sebabnya Tuhan, Engkau sucikan hati kami, pikiran, angan-angan dan pandangan kami, untuk supaya kami layak
mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dengan Roh Kudus-Mu, sehingga sungguh Tuhan kami boleh mengalami pengurapan yang luar biasa, dan kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik, dan kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan pada akhirnya kami boleh mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian pula kami teringat gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu, para pendeta, para gembala, dimanapun mereka berada dalam tugas pelayanannya. Biar Tuhan nyatakan kehendak-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Dan itu sebabnya berikan pembukaan firman-Mu untuk kebutuhan sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh menyatakan kekurangan kelemahan kami, boleh menyucikan hati kami, sehingga kami boleh mengalami pembaharuan yang datangnya dari Tuhan, sampai sewaktu-waktu Engkau baharui kehidupan ini hingga sempurna seperti Engkau sempurna adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih kepada sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, biar damai sejahtera-Mu Tuhan tetap Tuhan nyatakan, dan tetap memberikan hati mereka, hati yang selalu merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya kembali saya ingin menyampaikan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih kalau sore hari ini kita masih diberikan kesempatan lagi untuk bisa beribadah dalam ibadah doa penyembahan ini, saudaraku, untuk kita dibawa oleh Tuhan sampai sewaktu-waktu kita bisa menjadi sempurna. Jadi asuhan Tuhan ini, 7 asuhan Tuhan ini, saudaraku, mengingatkan kita kembali, ya 7 asuhan ini untuk membawa kepada kita kehidupan yang banyak kurang dan salah ini, kehidupan yang banyak dosa dan kejahatan ini, untuk kembali kepada Tuhan, kembali dalam citra Allah, kembali menurut gambar dan teladannya Allah, kita menjadi sempurna, yang sampai sewaktu-waktu kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, suatu kita sangat berbahagia sekali kalau sore hari ini kita bisa menerima firman Tuhan. Biarlah hati ini lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan ini, saudaraku, dalam ibadah ini bukan kita melakukan dengan karena terpaksa. Ini mulai dari saya juga harus selalu mengoreksi diri, saudaraku, jangan sampai pelayanan ini, saudaraku, karena terpaksa, karena dipaksa, ya karena hamba Tuhan memang tugasnya begitu. Tapi biarlah pelayanan ini boleh saya lakukan oleh karena suatu kerinduan yang besar. Ya, suatu kerinduan yang besar, bukan kita menjadi seorang hamba yang dibutuhkan, merasa dibutuhkan. Tapi biarlah kita melayani Tuhan ini dengan rasa lapar. Ya, jadi firman Tuhan dan ibadah PA kemarin jelas yang memberikan suatu contoh dan teladan kepada kita bagaimana Tuhan tampil sebagai seorang hamba, seorang pelayan, ya, seorang hamba dan seorang pelayan yang dimulai dari baptis, ya, untuk menuruti kehendak Allah. Jadi baptisan air ini ada melakukan kehendak Allah atau menuruti kehendak Allah. Ya, mulai dari baptisan air itu, ya, sekalipun dia adalah Tuhan, dan itu sebabnya ketika datang kepada Yohanes Pembaptis, maka Yohanes Pembaptis rasa tidak layak untuk membaptiskan,
Bahkan dia mengatakan yang seharusnya kami yang harus dibaptis olehmu. Tapi oleh karena melakukan kehendak Allah, maka Yahya Pembaptis pun juga harus menurut, taat dan dengar-dengaran untuk melakukan itu. Jadi ini pembaharuan kelahiran baru itu ya penting bagi kita, saudara juga demikian, sebab kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan itu, dalam pelayanan itu harus dimulai bagaimana kita pertobatan kita, kelahiran baru kita, satu. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus juga mengalami satu ujian, ya, ujian berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan dan minum, satu, sehingga ayat mengatakan laparlah Yesus, lapar, satu. Dan setelah itu, saudara sekalian, baru Tuhan Yesus memulai pekerjaannya dengan memilih murid-murid itu, satu. Nah, murid-murid empat murid, terutama yang pertama itu, ya. Lalu fase yang kelima, maka di sana Tuhan mulai mengajar tentang 9 bahagia. Ini pengajaran yang sangat terkenal, ya, mengajar di atas bukit dengan 9 bahagia yang Tuhan tunjukkan. Dan ajaran yang dari Tuhan ini jelas, ya, seperti halnya dalam Lukas pasal yang ke-6, sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan di dunia ini. Ya, dalam pasal yang kelima, Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga, mulai dari berbagilah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Berbagilah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dan selanjutnya sampai 9 bahagia ini merupakan, ya, pelajaran yang luar biasa yang Tuhan ajarkan saat itu kepada murid-murid di atas bukit. Dan sekarang kita kembali kepada pembacaan kita dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 21a. Jelas Tuhan Yesus juga mengatakan, berbahagialah hai kamu sekarang ini, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Dalam Injil Matius disebutkan lapar dan haus akan kebenaran, maka kamu akan dipuaskan, ya, karena mereka akan dipuaskan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Jadi lapar di sini, ya, di samping lapar secara jasmani, karena Yesus memang betul-betul berpuasa, tapi lapar ini juga lapar rohani. Karena apa? Lapar dan haus akan kebenaran, satu. Dan lapar ini juga menunjuk kepada, ya, bagaimana setelah Tuhan ditampilkan sebagai seorang hamba atau seorang pelayan, seorang hamba dan seorang pelayan, maka kita pun sekarang, mulai dari saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang gembala atau seorang pendeta, sampai pun kepada imam-imam, sampai pun kepada pelayan-pelayan Tuhan dalam bidang apapun juga, dan sampai pun kepada seluruh sidang jemaat, biar kita belajar untuk melayani dengan rasa lapar. Ya, melayani dengan rasa lapar ini artinya melayani dengan segala kebutuhan. Jadi pelayanan itu yang Tuhan percayakan kepada kita itu merupakan suatu kebutuhan. Dan itu juga merupakan suatu kepercayaan Tuhan. Dan pelayanan ini adalah tempat untuk kita meletakkan hidup kita, mengkaitkan hidup kita ini dengan tubuh Kristus. Ya, jadi pelayanan itu, saudara sekalian, yang benar harus dikaitkan dengan tubuh Kristus, pembentukan tubuh Kristus. Kenapa demikian? Kalau pelayanan itu ya tidak dikaitkan dengan tubuh Kristus atau pembentukan tubuh Kristus,
maka nanti sewaktu-waktu biarpun hebat pelayanan itu, ternyata kita tidak ada di dalam tubuh, berarti kita di luar tubuh. Kalau kita di luar tubuh, maka pelayanan yang kita lakukan tidak pernah sampai pada puncaknya. Biar ini menjadi suatu peringatan kepada kita, ya, mengingatkan kita. Itu sebabnya maka Tuhan ya memulai mengajarkan, memberikan teladan kepada kita, dan pelayanan ini atau kita melayani ini harus dengan rasa lapar oleh karena suatu kebutuhan. Ya, kemarin saya menyinggung, jangan sampai kita melayani karena merasa dibutuhkan baru melayani. Jangan. Pelayanan yang didasarkan dengan suatu kerinduan karena kebutuhan kita, karena kepercayaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini bagikan kita lapar di hadapan Tuhan. Ya, kebutuhan orang lapar itu hanya satu, makan. Makan, itu kebutuhannya. Nah, sekarang kalau kita ya mulai dengan rasa lapar, kalau kita rasa butuh, rindu untuk melayani Tuhan, maka sungguh-sungguh ya, maka halangan apapun juga yang coba menghalangi pelayanan kita, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Pelayanan yang disertakan dengan rasa kebutuhan, kerinduan itu maka itu mampu atau tidak akan dapat atau tidak mungkin atau tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Sebab cinta itu kuat seperti maut. Air yang banyak tidak bisa memadamkan cinta. Ya, Sirulasar mengatakan. Demikian pula kalau pelayanan itu didasarkan dengan suatu kebutuhan, suatu kerinduan, maka tidak ada satupun halangan, rintangan. Tetapi sebaliknya, kalau kita melayani merasa dibutuhkan, perhatikan, ini mengingatkan kembali. Kalau kita melayani Tuhan itu karena kita merasa dibutuhkan, bukan suatu kebutuhan, dan itu sebabnya tidak heran imam-imam lalu pelayan itu mudah tersandung, mudah tersinggung, ya, mudah tersandung, mudah tersinggung, plus jual mahal. Ini yang terjadi. Masih ada satu lagi ingin saya sampaikan. Ya, kalau pelayanan itu kita lakukan oleh karena kita dibutuhkan, maka sewaktu-waktu kita akan menuntut hak kita. Oh, kita dibutuhkan kok, saudaraku. Kan kita dibutuhkan. Kalau orang dunia bilang wani piro, kan dibutuhkan, saudaraku. Menuntut hak. Kalau ini yang terjadi pada seorang pelayan Tuhan, ini berbahaya, saudaraku. Menuntut hak. Padahal seorang pelayan itu, seorang hamba itu, ya, seorang pelayan dan seorang hamba itu hanya melakukan kewajiban. Ingat baik-baik. Kalau kita sudah memang betul-betul terpanggil untuk melayani Tuhan dengan satu kerinduan kepada Tuhan, ya, dan pelayan itu merupakan suatu kebutuhan, maka yang kita lakukan hanya satu, melakukan kewajiban, bukan menuntut hak. Ini yang seringkali kita lakukan, menuntut hak kita. Hak apa? Ya, hak itu bisa macam-macam. Minimal hak untuk dihormati, hak untuk disanjung, hak untuk dihargai, dan banyak lagi hak-hak yang dia tuntut, saudara. Ini berbahaya. Tapi sebaliknya, kalau kita betul-betul kita melakukan itu dengan suatu kebutuhan, dengan rasa lapar, dengan kita tahu kewajiban apa
yang harus kita lakukan, saudara. Maka apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Maka sesungguhnya hak kita itu sudah ada pada Tuhan. Kalau kita melakukan kewajiban kita, melakukan tanggung jawab kita dengan satu kerinduan, dengan satu kebutuhan, dengan rasa lapar, saudaraku, Tuhan itu tidak pernah melalaikan kita. Tuhan nggak pernah melupakan kita. Dia bertanggung jawab sebab hak kita ada pada Tuhan. Amin, saudaraku. Dan saya lewat ayat firman Tuhan ini, ya lewat firman ini dikuatkan kembali. Dikuatkan kembali. Disegarkan kembali. Untuk supaya kita tidak menuntut hak, tapi kita bisa melakukan kewajiban. Kalau kita bisa melakukan kewajiban kita, maka hak-hak kita Tuhan yang memenuhi. Ingat baik-baik itu. Kalau kita bisa melakukan kewajiban dengan setia dan benar, saudaraku, maka Tuhanlah yang akan memenuhi hak-hak kita. Saya teringat, ya selalu ingat itu. Ya pesan dari guru saya, Bapak Gembala Pendeta Pong Tungaleba, saudaraku. Saat saya menyetir kendaraan bawa, itu juga dalam rangka suatu pelayanan, dia menceritakan, salah satunya banyak hal yang diceritakan, yang berkaitan ini saya mengatakan, saudaraku, Gembala ini, Bapak Pendeta Pong mengatakan, urusan kita, Thomas, bagaimana kita bisa melayani Tuhan. Tentang kebutuhan kita, itu sudah menjadi urusan Tuhan. Dan saya meyakini itu. Saya meyakini nasihat itu sebab itu juga menjadi pengalaman beliau. Dia saksikan kepada saya dan itu saya yakin dan saya imani sampai sekarang ini. Dan itu benar. Dan itu benar. Kenapa? Sebab itu tertulis di dalam Alkitab. Coba kita akan membaca Yesaya pasal yang ke-49. Yesaya pasal 49. Yesaya pasal 49, saudaraku. Yesaya pasal 49 ayat yang ke-4, ya, ayat yang ke-4. Yesaya pasal 49 ayat yang ke-4. Atau lebih baik kita baca ayat yang ketiga dan keempat, saudaraku. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel. Jadi jelas, ya, Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Israel itu adalah hambaku. Engkau adalah hambaku. Ku ini ku besar, ku Tuhan, ya. Engkau adalah hambaku, hambanya Tuhan Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Ini hebat, ini luar biasa. Ya. Dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku, kemuliaanku, kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan itu akan dinyatakan kepada Israel ini yang disebutkan hambanya Allah, pelayannya Allah. Dan sekarang selanjutnya ayat 4. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Mungkin saja banyak hal yang dilakukan oleh pelayan ini, oleh Israel ini, saudara. Banyak dia sampai, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan. Ada kesusahan, ada perjuangan yang harus kita lakukan untuk kita bisa melayani Tuhan.
Sebab kita sekarang dulu bangsa Israel, sekarang kita disebutkan dalam 1 Petrus pasal yang kedua sebagai hamba Allah, sebagai miliknya Allah, sebagai miliknya Allah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Kalau kita lakukan itu, kita melakukan itu dan kita tahu kewajiban kita dan kita lakukan dengan satu kebutuhan dan kerinduan rasa lapar, saudaraku. Kita lihat, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allah. Ini luar biasa. Itu sebabnya, saudara sekalian, biarlah kita ini di hari-hari ini, bagian ini, satu kelanjutan dari kemarin, biar kita dalam pelayanan kita ini, kita mau melayani dengan rasa lapar, dengan satu kebutuhan, dengan satu kerinduan untuk kita bisa melakukan kewajiban kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan, sementara hak kita terjamin pada Tuhan dan upah kita pada Allah itu sendiri yang akan mencukupi, akan memenuhi kebutuhan kita. Kalau kita tahu menempatkan diri sebagai seorang pelayan Tuhan yang benar, saudaraku, maka Tuhan juga yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Ya, apapun keadaan kita, apapun kesulitan kita, apapun kesusahan kita, tetap kita punya hak. Hak kita pada Tuhan, upah kita juga pada Allah. Luar biasa. Ini yang pertama, saudaraku, ya, melayani dengan rasa lapar. Dan yang kedua, ya, yang juga ini merupakan satu perkembangan untuk kita. Yang kedua, melayani untuk memuaskan Tuhan. Kalau tadi yang pertama, melayani dengan rasa lapar, ya, bukan dibutuhkan, tapi pelayanan itu merupakan suatu kebutuhan kita. Dan sekarang yang kedua, melayani untuk memuaskan Tuhan. Ini biar menjadi catatanku untuk saya, untuk kita semua, untuk kami hamba-hamba Tuhan, untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk imam-imam, tapi juga untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Jadi melayani untuk memuaskan Tuhan, bukan melayani untuk mencari sesuatu. Ya, biar ini juga menjadi koreksi buatku, buat kita semua. Bukan melayani karena adanya motivasi tertentu, saudaraku. Karena ingin populer lah, ya, karena ingin kedudukan lah, karena ingin dihormati, dipuji, dan semua. Bukan itu tujuan dari pelayanan ini. Tapi tujuan kita melayani itu untuk memuaskan Tuhan. Ini tujuan dari pelayanan itu. Untuk memuaskan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Ya, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ya, seperti Yesus yang melakukan kehendak Bapa. Jadi melayani untuk memuaskan Tuhan itu sama dengan melakukan kehendak Bapa. Seperti Yesus melakukan kehendak Bapa, yaitu dimulai harus masuk dalam baptisan air. Kembali. Jadi baptisan air itu melakukan kehendak Bapa. Lalu yang kedua harus berpuasa. Untuk apa? Untuk memuaskan Bapa. Tuhan yang izinkan itu. Ya, melayani untuk memuaskan Tuhan itu bagaikan kita memberi makan dan minum kepada Tuhan. Jadi, melayani memuaskan Tuhan itu bagaikan kita memberi makan dan minum kepada Tuhan. Ya. Mungkin kita bertanya bagaimana caranya?
untuk kita bisa memberi makan dan minum kepada Tuhan ini. Saudara sekalian, ya, sewaktu-waktu ada yang bertanya, bila manakah Tuhan itu lapar dan haus? Ya, jadi melayani untuk memuaskan Tuhan itu bagaikan memberi makan dan minum kepada Tuhan. Pertanyaannya, mungkin kita bertanya dalam hati, atau kita bertanya, kapan kita melihat Tuhan itu lapar? Dan kapan kita bisa melihat Tuhan itu haus? Ya, ini melayani untuk memuaskan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25, saudaraku. Injil Matius pasal 25, kita akan membaca, saudaraku. Ayat yang ke-37 lebih dulu, nanti akan, ya, ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bilakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian, dan seterusnya. Kita lihat, saudara sekalian. Kita lihat ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kita lihat, ini memuaskan Tuhan itu. Coba ayat yang ke-35, 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Lalu ditanyakan tadi ayat 37, kapan Tuhan itu lapar dan haus? Dan jawabannya, dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Inilah cara untuk memberi makan dan minum Tuhan itu. Cara kita memuaskan hati Tuhan. Biar ini menjadi koreksi buat kita semua. Kapan? Ketika kita bisa melayani Tuhan. Ketika kita bisa melayani sesama kita yang disebutkan yang paling hina ini karena aku. Ya. Tuhan sebutkan, kamu telah melakukannya untuk aku. Praktek melayani Tuhan. Ya. Tuhan yang tidak nampak itu. Allah itu roh. Maka prakteknya buat kita adalah bagaimana kita bisa melayani yang nampak sesama kita, saudaraku yang paling hina ini, sama dengan engkau melakukannya untuk aku. Sama dengan engkau memberi makan dan minum ketika aku lapar, ketika kau haus, maka engkau memberikan makan dan minum kepadaku. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita di hari-hari ini, untuk menjadi seorang pelayan, melayani untuk memuaskan Tuhan, melayani ya untuk memuaskan Tuhan. Ya, lalu dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, saudaraku,
Tuhan Yesus mengatakan, makananku ialah untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Ini juga Tuhan memberikan contoh lagi. Memberikan contoh kepada kita. Makanan Tuhan itu melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan. Melayani. Ini contoh yang sempurna yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Yesus dia menunjukkan sikapnya. Dia juga melakukan kehendak Dia yang mengutus dan menyelesaikannya. Dan Yesus mengatakan juga dalam fase yang kelima, dan Bapa sampai hari ini turut bekerja atau masih bekerja. Dan coba dibaca dalam Injil Yohanes fase yang keempat lebih dulu. Injil Yohanes fase yang keempat, saudaraku. Injil Yohanes fase yang keempat, saudaraku. Ayat yang ke-34, saudaraku. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang Tuhan tunjukkan. Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan. Lalu dalam fase yang kelima ayat yang ke-17 dia mengatakan, ya, tetapi Ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ini contoh yang luar biasa. Ini membawa kehidupanku, kehidupan kita, imam-imam dan pelayan-pelayan Tuhan. Biar kita melayani Tuhan itu tujuannya satu, untuk memuaskan Tuhan. Jangan kita memuaskan, berhenti sampai memuaskan gereja, memuaskan gembala, jangan. Tapi pelayanan itu baik imam-imam mau pelan-pelan atau gembala sekalipun, dan tugas pelayanannya harus sampai bisa memuaskan Tuhan. Dan Tuhan tadi mengatakan, makananku adalah untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Kenapa? Sebab Bapa itu masih bekerja dan aku pun juga bekerja. Ayo kita lakukan ini. Kita lakukan ini. Ya. Kita lakukan ini. Jadi melayani untuk memuaskan Tuhan itu bagaikan memberi makan dan minum kepada Tuhan. Ini sama dengan melayani dengan ikat pinggang kesetiaan dan kebenaran. Jadi melakukan pelayanan itu, melayani Tuhan itu, disebutkan memuaskan Tuhan itu bagaikan memberi makan dan minum Tuhan, sama dengan adalah pelayanan dengan ikat pinggang dan kebenaran. Ikat pinggang kesetiaan dan kebenaran. Dan pelayanan yang semacam ini, inilah pelayanan yang memuaskan Tuhan. Saudara sekalian, pelayanan yang memuaskan Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 35, di sana disebutkan, pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Melayani dengan setia dan benar. Ikat pinggang itu bicara tentang kebenaran. Pelita yang tetap menyala itu adalah bicara tentang kesetiaan. Jadi memuaskan Tuhan itu, memberi makan dan minum kepada Tuhan itu sama dengan kita melayani dengan ikat pinggang yang berikat
dan pelita tetap menyala. Itulah pelayanan yang didasarkan dengan kesetiaan dan benar. Jadi setia itu bagus. Setia melayani itu bagus. Tapi kesetiaan itu tanpa kebenaran, itu tidak ada artinya apa-apa. Ingat baik-baik. Banyak orang setia melayani, nampaknya setia melayani, tapi ternyata setelah diuji oleh waktu, oleh firman Tuhan, ternyata tidak ada kebenaran di dalam pelayanan itu. Tidak ada kebenaran dalam pelayanan itu. Kenapa? Sebab melayani tetapi tetap mempertahankan kehidupan yang tidak benar. Ya, saya ulangi. Banyak orang yang melayani tetapi perlu diuji kebenarannya. Ada disertakan dengan kebenaran tidak? Kalau tidak, memang dia bisa melayani, tetapi pada akhirnya sewaktu-waktu, maka waktu dan firman itu akan menguji, maka sewaktu-waktu dia akan dinyatakan itu. Ternyata pelayanan itu tidak didasarkan atas kebenaran. Apa itu kebenaran? Tidak didasarkan atas firman Tuhan. Bisa melayani dengan dagingnya, dengan keinginannya, tapi tidak dalam dorongan firman Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kebenaran itu ada, perhatikan baik-baik. Kalau kebenaran itu ada pada seorang hamba Tuhan, saya, imam-imam pelayan Tuhan, kalau firman itu ada dan kita dengar dan kita terima, maka kebenaran itu pasti akan membawa kepada kita untuk kita setia kepada Tuhan. Ya, ini yang membuat kehidupan kita dan ibadah dan pelayanan kita bisa memuaskan hati Tuhan. Saudara sekalian. Ya, bukan menjadi seorang pelayan yang menuntut hak. Bukan seorang pelayan yang menuntut hak. Tapi tadi saya mengatakan, tapi seorang pelayan yang tahu melakukan kewajibannya. Seorang pelayan Tuhan yang bisa memuaskan hati tuannya. Seorang hamba, seorang pelayan yang bisa memuaskan hati tuannya. Kalau kita memuaskan hatinya Tuhan, saudara sekalian. Itu sebabnya, biarlah kesetiaan kita, setia dan benar ini menjadi satu tanda dalam ibadah pelayanan kita kepada Tuhan. Kalau firman Allah ini menyentuh kita, mengoreksi kita, itu baik buat kita. Untuk supaya selekasnya kita berubah, jangan kita mempertahankan kehidupan lama, tidak mau diubah tetapi mau melayani. Sewaktu-waktu nanti Tuhan akan nyatakan itu. Banyak peristiwa, banyak kejadian-kejadian memaksakan kehendak dirinya sendiri untuk melayani, setia mungkin, tetapi tidak ada kebenaran. Ujungnya tidak memuaskan hati Tuhan, tapi memilukan hati Tuhan. Bukan memuliakan Tuhan, bukan memuaskan Tuhan, tapi memilukan, mempermalukan Tuhan. Semacam itu. Ya, ini Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita setia melayani dengan benar, bagaikan ikat pinggang dan berikat, dan pelita itu tetap nyala. Pelita itu juga gambar dari firman Tuhan. Ya, firman itu pelita,
bagi kaki dan terang bagi jalan. Ya. Firman itu pelita bagi kaki, tapi juga terang bagi jalan, sehingga perjalanan kita tidak terserandung, ibadah kita tidak terserandung, pelayan kita tidak terserandung. Kenapa? Karena terang itu terus menerangi jalan kita, menerangi arah dan tujuan kita. Firman Allah itu mengasuh kita, mengarahkan kita untuk kita menjadi seorang pelayan yang benar. Bukan pelayan yang menuntut hak. Bukan. Bukan pelayan yang gampang tersandung atau tersinggung. Bukan. Tapi betul-betul seorang pelayan yang tahu kewajibannya, sehingga memuaskan hati tuannya. Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17. Saya akan tunjukkan ini, saudara. Ini contoh yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan, Tuhan dan saya sangat diberkati dengan ayat ini, saudara. Injil Lukas pasal 17. Ayat 7 dan 8, ayat 7 dan seterusnya. Ya. Ini koreksi buatku, tapi juga berkat buatku. Lukas pasal 17 ayat yang ke-7, perhatikan baik-baik. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukan begitu. Ya, tidak ada yang begitu. Ayo cepat makan. Bukan. Sekalipun dia bekerja dengan lelahnya dari ladang membajak, saudaraku, dah lelah. Tapi Tuhan itu dia akan mengatakan, ayo segera makan. Bukan. Masih ada tugas yang harus dia lakukan. Ini contoh yang luar biasa, saya membaca ulang dan berulang. Begitu ya caranya Tuhan itu. Coba kita belajar. Coba nanti setelah ini kita baca ulang dan berulang dan berulang. Atau mungkin kita, ini Tuhan gak tahu diri ini. Orang udah capek gini. Tapi lihat apa katanya. Atau saya ulangi. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, bagi tuannya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Ayat 8 perhatikan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, ya, sudah capek, sudah membajak di ladang, atau dia mengembalakan ternak, sudah capek, saudaraku, kepanasan, haus, lapar, saudaraku. Tapi apa yang terjadi? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku. Nah ini yang berat buat kita. Seringkali ini yang rasakan berat, tapi bisa diberkati oleh Tuhan lewat ayat ini. Seringkali kita menuntut hak, aku sudah bekerja, aku sudah berusaha, sekarang saya mana? Bagian saya mana? Hak saya mana? Tapi justru Tuhan ini dia mengatakan, ya, sediakanlah makananku. Tetap saja sekalipun capek dari ladang, tetap dia punya kewajiban untuk melayani tuannya, melayani makan tuannya. Dia harus bisa memuaskan tuannya sekalipun itu capek. Saudara sekalian, ini dari sini saya belajar ini. Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Dan inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Cara untuk melayani Tuhan itu.
cara untuk melayani Tuhan dengan memuaskan Tuhan itu, saudara. Ya, melayani Tuhan untuk memuaskan Tuhan itu. Ini yang Tuhan tunjukkan. Nah, kalau kita beda. Kita beda. Kalau kita pulang kerja, umpamanya saudaraku. Ya, kita sebagai suami, saudaraku. Siapapun juga yang pulang kerja capek seharian kerja. Yang seringkali terjadi sampai rumah, saudaraku. Ya. Pulang nggak ada kopi, nggak ada teh, nggak ada minuman, nggak ada. Kita marah-marah, saudaraku. Kita membentak-bentak istri atau siapa. Dan saya mendapatkan koreksi dari sini. Tapi yang sesungguhnya, justru pulang dari kerja itu, hamba ini harus tetap menyediakan makanan Tuhan. Dengan pinggang yang berikat. Dengan pinggang yang berikat, saudaraku. Untuk tetap menyelesaikan pekerjaan pelayanannya. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bukan menuntut untuk dilayani. Biar ini untuk diriku lebih dulu. Bukan menuntut untuk dilayani. Tapi sebaliknya sampai di tempat tetap harus mengadakan suatu pelayanan. Tetap harus bisa memuaskan hati Tuhan. Bukan menuntut hak lalu kita mencak-mencak, kita marah-marah. Mengatakan hal-hal yang tidak pantas dan macam-macam. Ini biar menjadi koreksi buatku. Menjadi koreksi buat kita. Sekarang kita bukan saja melayani kepada sesama, tapi kita melayani kepada Tuhan. Memuaskan hati Tuhan, mendahulukan Tuhan lebih dari semua. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dunia memang begitu. Tetapi dalam ladang Tuhan dan pelayan tidak seperti itu. Saudara sekalian. Tidak seperti itu. Kita tetap dalam suasana pelan. Dan setelah kita melayani Tuhan itu, memuaskan Tuhan itu, baru kita punya hak untuk makan dan minum. Tuhan kita puaskan, baru kita punya bagian kita. Hak kita. Hak untuk makan dan minum itu. Ayat jelas mengatakan. Saya lanjutkan. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikianlah jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Seringkali kita juga begitu. Ya, kalau orang tidak berterima kasih sama kita, kita tersinggung, kita marah. Kita mengatakan tidak menghargai orang bekerja. Ya, tidak menghargai orang yang melayani. Padahal tidak begitu. Ini jelas firman Tuhan mengatakan, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Sudah pasti tidak. Kan itu sudah kewajibannya. Iya. Kalau kita diperhadapkan dengan hal semacam itu, biarlah lewat ayat ini kita belajar. Oh iya, aku hanya hamba, apalah hamba ini. Sudah sewajarnya kalau dia sudah dilayani, dia pergi begitu saja. Apakah layak kita menuntut untuk supaya Tuhan itu berterima kasih sama kita? Ini jelas ayat ini mengatakan, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya.
demikian jugalah kamu. Demikianlah jugalah kamu. Siapa itu? Kita. Pelayan Tuhan ini nggak usah menuntut untuk orang harus berterima kasih kepada kita. Tidak usah menuntut kita harus dihormati, dihargai kayak apa. Yang terpenting saya lewat ayat ini diajarkan untuk kita bisa bersyukur, berterima kasih atas kepercayaan Tuhan itu kepada kita. Atas kepercayaan Tuhan itu kepada kita. Ya, hak kita ada pada Tuhan. Upah kita pada Allah kita. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita melakukan tugas kita, kewajiban kita untuk bisa memberi makan, untuk bisa memuaskan Tuhan. Ini biar menjadi koreksi yang keras buatku. Kadang kita menuntut banyak hal yang kita tuntut. Pelayan-pelayan, Thomas, kamu pelayan, dan kita semua pelayan-pelayan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar pikiran hati kita dibuka oleh Tuhan. Oh, ternyata seperti ini. Apakah Tuhan itu seolah membiarkan kita tidak menghargai kita? Tidak. Tidak. Sebab hak kita ada pada Tuhan. Terjamin, hak kita terjamin pada Tuhan. Upah kita pada Allah kita. Saudara sekalian, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, ini dasar. Mengoreksi hatiku. Sidang jemaat, imam-imam pelayan-pelayan Tuhan, perhatikan. Baca lagi, baca lagi. Justru sebaliknya, kita harus mengatakan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Artinya apa? Kami sesungguhnya tidak layak untuk menerima pelayanan ini. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Tapi kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan mempercayakan kita suatu pelayanan. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Itulah tugasnya seorang hamba. Tugasnya seorang pelayan Tuhan. Dan sekarang saya akan lanjutkan. Kita akan membaca Yesaya pasal yang kelima, pasal yang ke-11. Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang kelima, saudaraku. Yesaya pasal 11 ayat yang ke-5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Artinya kita melayani itu dalam Lukas pasal 12, atau kita membaca ayat Lukas pasal 12 lebih dijelaskan lagi, saudaraku. Lukas pasal 12 ayat yang ke-35, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ini sikap kita dalam pelayanan itu semacam itu. Sikap pelayan yang memuaskan hati Tuhan itu semacam itu. Pinggang harus tetap berikat dan pelita itu tetap menyala. Artinya kita setia dan benar. Kalau kita setia dan benar dalam melayani, ini sama dengan kita memberi makan dan minum Tuhan. Sama dengan melayani.
untuk bisa memuaskan Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, bagaikan memberi makan dan minum Tuhan Yesus, memuaskan hati Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, saya kembali. Hak kita terjamin pada Tuhan. Dan upahku pada Allahku. Artinya apa? Ya, kalau kita bisa melakukan kewajiban kita, dan ketika kita melakukan dengan rasa tidak layak, seringkali kita melakukan tuh rasa diri layak, rasa diri hebat, rasa diri mampu. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, tetap kita mengatakan, hamba ini, hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan apa yang ditugaskan, hamba yang tidak layak. Tetapi Tuhan melayakkan kita. Maka kalau kita bisa melakukan itu, tadi saya mengatakan, maka urusan makan dan minum itu, saudaraku, ya, itu sudah merupakan urusan Tuhan. Setelah kamu melayani aku selesai, maka kamu akan makan dan minum. Setelah itu kamu baru boleh makan dan minum. Maka Tuhan yang akan memuaskan kita, akan mencukupkan apa yang sedang kita butuhkan bahkan di hari-hari ini. Yakin, percaya, asal kita bisa memuaskan Tuhan, melayani dengan memuaskan Tuhan, melayani dengan memberi makan dan minum kepada Tuhan, melayani dengan setia dan benar, pinggang kita berikat, saudara. Saya yakin dan percaya, hak kita itu terjamin pada Tuhan. Amin, saudaraku. Itu sebabnya kenapa kita perlu diasuh oleh Tuhan. Ya, pikiran kita, akal kita diasuh oleh Tuhan, untuk supaya di dalam pikiran salib itu, kembali saudaraku, dalam penderitaan daging ini, ya, kita dapat mengenal dan memiliki sifat dari Yesus ini. Ini penting buat kita. Ya, baik dia sebagai manusia, ya, baik dia sebagai manusia yang dia turut merasakan apa yang dirasakan oleh kita manusia. Ketika dia menjadi raja, dia mau menjadi miskin untuk dia memperkaya kita. Dan lebih dari itu, membuat kita miskin terhadap dosa. Ini suatu sampai kita tidak berbuat dosa, dan tidak ada dosa, dan tidak dapat berbuat dosa. Dan sampai yang ketiga yang kita sedang pelajari, sebagai hamba. Mari saudara sekalian, kita melayani Tuhan dengan suatu kebutuhan, bukan dibutuhkan. Ingat baik-baik. Menjadi pelayan Tuhan, ya, didasarkan atas kebutuhan kita, bukan dibutuhkan. Ya, untuk supaya kita bisa memuaskan Tuhan, memberi makan dan minum Tuhan lewat pelayanan kita, ya, lewat kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin, saudara sekalian. Ayo
Kita datang kepada Tuhan, kita akui kekurangan kita selama ini, yang seringkali kita banyak menuntut hak, menuntut dihargai, menuntut penghormatan, merasa dibutuhkan, sehingga kita jual mahal dengan Tuhan. Ayo, kita datang kepada Tuhan. Biar pandangan kita dirubah. Tuhan sungguh-sungguh mengasuh kita untuk kita bisa berpandangan kepada salib. Ada satu kerelaan, ada satu pengorbanan dari kehidupan kita. Seperti dia tampil sebagai seorang hamba, menghampakan diri. Dia taat dan dengar-dengaran. Mulai dari baptisan air, ketika dia di padang gurun dicobai, dia taat dan dengar-dengaran. Itulah yang kita ikuti. Dialah contoh. Jangan kita mencontoh manusia siapapun juga, atau pendeta besar sekalipun siapapun juga. Tapi biar kita mencontoh satu contoh yang Tuhan sudah tunjukkan, teladankan kepada kita. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan. Biar itu juga yang menjadi tekad kita dalam ibadah maupun pelayanan kita kepada Tuhan. Mari kita akan lakukan satu pujian untuk mengakhiri ibadah kita pada sore malam hari ini. Kita akan melakukan pujian Firman-Mu sungguh ajaib, NR 204. Firman-Mu sungguh ajaib. Haleluya. Ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Bersama kita tundukkan kepala. Sungguh Tuhan,
Firman-Mu sungguh ajaib, sungguh luar biasa, yang membimbing, memimpin langkah-langkah kami, mengarahkan kami, mengasuh kami Tuhan, untuk menjadi seorang hamba, menjadi seorang pelayan yang memuaskan hati Tuhan, yang memberi makan dan minum Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore malam hari ini. Biarlah kehidupan kami tetap, pinggang kami tetap berikat dan pelita kami tetap menyala Tuhan. Di hari-hari menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali ini, tetap setia dan benar dalam ibadah maupun dalam pelayanan kami kepada Engkau Tuhan. Ampunkan segala kekurangan, kesalahan kami, keteledoran kami, yang seringkali juga kami menuntut hak kami, hak untuk dipuji, hak untuk dihormati, dan banyak kali Tuhan kami sudah menyakiti hati Engkau. Dan malam hari ini Tuhan, lewat firman Engkau membuka hati kami, pikiran kami. Biarlah kami sungguh-sungguh menjadi hamba-hamba, menjadi pelayan-pelayan yang memuaskan Tuhan, seperti apa yang Engkau teladankan kepada kami Tuhan. Engkau memuaskan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa, itulah yang Engkau teladankan kepada kami, dan tetap menyelesaikan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih, terima kasih. Biar firman-Mu sungguh-sungguh mengoreksi, bahkan mengubahkan cara kami, pandangan kami dalam ibadah dan pelayanan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah pada malam hari ini Tuhan, sore malam hari ini. Terima kasih, biarlah berkat-Mu ini memberkati kami dan menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah doa dan penyembahan ini. Tuhan sudah memberkati kita semua. Biarlah kita berdoa, tetap berdoa, biar Tuhan memakai kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang bisa memberikan makan minum Tuhan, memuaskan hati Tuhan dengan pinggang yang tetap terikat dan pelita itu tetap menyala, setia dan benar. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mohon perhatian untuk kegiatan ibadah kita. Nanti kita akan kembali dalam ibadah raya. Ibadah raya, hari Minggu Raya, saudaraku, yang dimulai jam 5:30 sore tepat, saudaraku. Kita akan betul-betul kita akan gunakan waktu dan kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan nanti pengumuman untuk minggu depan nanti kita akan dengar pada ibadah hari Minggu Raya atau hari Minggu. Puji Tuhan, kita nanti akan berdoa untuk kita semua, kerinduan kita tetap nyatakan kepada Tuhan, dalam ibadah-ibadah, baik kerinduan kita dalam ibadah tatap muka, biar Tuhan juga buka jalan. Tuhan memakai kita semua, Tuhan juga menggerakkan hati kita untuk kita bisa merindukan ibadah ini. Puji Tuhan. Kita berdoa juga untuk seluruh sidang jemaat, dan berdoa juga orang-orang yang membutuhkan. Doa kita akan doakan terus, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga berdoa untuk bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Mari kita akan akhiri ibadah doa dan penyembahan ini dengan doa berkat. Kita tundukkan kepala, tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik, dan kasih-Mu tiada pernah berubah kepada kami semua Tuhan. Dan terima kasih buat asuhan-Mu yang membawa kehidupan kami untuk senantiasa berpandangan kepada pribadi-Mu, kepada salib-Mu Tuhan, untuk kami bisa menerima ajaran firman-Mu terutama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami, dan tetapkan berkat-Mu dalam hati kami, dan menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ibadah-ibadah yang Engkau sediakan kepada kami, biar Tuhan kami belajar untuk kami setia
untuk kami setia beribadah dan melayani Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa membawa seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di GKGM maupun di Triorejo maupun yang ada di Gunung Sari, di Pondok Chandra, di lain-lain tempat, bagi saudara-saudara kami yang mengikuti siaran tunda ini Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau juga memberkati bersama keluarga mereka, menikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka, terutama dalam ibadah dan pelayanan mereka semua Tuhan. Apa yang menjadi persoalan dari sidang jemaat-Mu, Engkau yang mengetahui, dan kiranya Tuhan juga akan membuka jalan atas semua masalah persoalan, baik keuangan, utang piutang, atau apapun juga persoalan lain, biar Tuhan yang menolong, memberikan pertolongan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang tua kami dalam usia lanjut. Tuhan kiranya Engkau memberikan sukacita, memberikan hati yang berkobar-kobar, untuk di masa tuanya tetap mengiring Engkau dengan setia dan benar Tuhan. Terima kasih Pak Budiono dalam pemulihan, Pak Mariono dalam pemulihan, juga kami berdoa untuk Mbak Sinto dalam pemulihan. Tuhan kami doakan Om Edwin, juga Saudara Edo kami doakan. Biar kiranya Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib, baik yang di rumah, nama-nama yang tidak kami sebutkan di rumah sakit, Engkau melawat satu persatu. Bagimu tidak ada barang yang mustahil, dan pulihkan kembali jika mereka boleh beraktivitas, terutama bisa beribadah dan melayani Engkau. Segala pekerjaan setan dan bentuk apapun juga Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dan sakit penyakit kelemah tubuh, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih studi dari anak-anak-Mu semua Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, memberikan hikmat marifat yang dari surga, yang bekerja di luar pulau, di luar kota, dan dimanapun juga Engkau juga memberikan penyertaan dan perlindungan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai, ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, yakni Polri, bahu-membahu Tuhan, untuk menerima amanah yang dari Engkau Tuhan, untuk supaya kebijakan-kebijakan dari pemerintah ini betul-betul pro rakyat semua, dan menyejahterakan rakyat seluruh Indonesia ini Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu menaungi Tuhan bangsa kami, jauhkan dari perkelahian, pertempuran, atau kerusuhan-kerusuhan, atau apapun juga bencana alam yang sedang dihadapi oleh bangsa kami juga. Engkau tolong, terutama virus corona ini Tuhan. Bagimu tidak ada barang yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara kami akan berpisah satu yang lain, akan beristirahat malam Tuhan, kiranya Engkau menolong kami semua. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Selamat malam. Salam sehat buat kita semua. Penuh sukacita. Amin. Puji Tuhan.